Informasi dan inspirasi Satu. Dengar, selamat datang di podcast RRD Banter Lampung, Tiada Hari Tanpa Karya. Dan hari ini adalah episode spesial karena podcast ini disiarkan langsung dari Lapas Kelas 2A Perempuan Banter Lampung. Dan di sini sudah hadir juga Kepala Lapas, Ibu Ratna. Assalamualaikum, selamat pagi Bu. Terima kasih untuk kesempatannya, kita boleh mampir ke sini Bu. Lihat-lihat teman-teman warga pembinaan yang ada di sini. Dan kita juga akan ngobrol nih pendengar bersama dengan salah satu pembina ya, bisa bilang seperti itu ya, Ibu Desi Impiani dari House Tapis Citra. Terima kasih sudah hadir juga di podcast RRD Banter Lampung pagi hari ini ya. Dan hari ini pendengar kita akan membahas satu hal yang juga mungkin ini jadi salah satu yang memang difokuskan ya, untuk bagaimana tetap bisa mempertahankan nilai-nilai Pancasila walaupun dibalik jeruji besi. Seperti itu ya Bu ya. Nah sekarang kita akan ngobrol pertama bersama dengan Ibu Ratna. Boleh diceritakan dulu Bu sekilas tentang Lapas Perempuan Kelas 2A Banter Lampung ini seperti apa, kemudian juga program-program unggulan yang ada di sini Bu. Baik. Saat ini kami membina 222 warga binaan pemasyarakatan yang terdiri dari tahanan dan narapidana serta ada 4 anak bawaan bayi. Di sini kami melakukan pembinaan mulai dari kemandirian, kepribadian, dan juga semua itu adalah wujud dari pemasyarakatan sebagai mempunyai misi tertentu, yaitu mewujudkan pemasyarakatan yang berdampak dengan pembangunan baik di masyarakat maupun di bangsa kita. Oke, nah untuk program unggulannya Bu yang ada di Lapas Kelas 2A ini apa aja Bu? Ya, untuk di bidang kegiatan pembinaan kerohanian sendiri sebagai perwujudan dalam Pancasila sila pertama, kami melakukan yaitu pengentasan huruf hijaiyah. Jadi di sini tidak ada yang buta Al-Qur'an ya. Di mana mereka nanti sampai dengan dari masuk sampai dengan keluar nanti mempunyai target untuk harus bisa membaca Al-Qur'an. Dan untuk di kegiatan agama lain tentunya juga seperti itu. Kami di sini ada warga binaan untuk yang beragama Islam dan Kristen. Dan untuk yang pembinaan kemandirian sendiri ada beberapa pembinaan Mbak. Di antaranya untuk khasnya di Lampung kami juga harus memiliki produk khas unggulan, di mana yaitu tapis yang dibantu oleh pembina setia kami di sini dalam melakukan produksi tapis itu sendiri sudah berjalan 3 tahun ini ya Bu. Dan ada juga pembuatan batik. Kalau batik sih baru Mbak, selama saya di sini saya masuk, saya berikan untuk pelatihan batik dan lumayan antusias juga permintaan dan pemasarannya. Kemudian ada beberapa produk olahan untuk mendukung UMKM juga yang terutama di internal maupun di beberapa toko di sekitar. Kemudian dari ketahanan pangan, karena ini adalah visi Presiden kita dalam mewujudkan Asta Cita, kami menanam beberapa tanaman untuk kesediaan pangan terutama juga di dalam maupun dipasarkan. Ada beberapa di antaranya yaitu penanaman kangkung, terus budidaya ikan di dalam bioflok seperti itu. Nah, itu semua adalah wujud nyata dari 3 elemen penting tentunya yang mendukung, di mana yaitu petugas itu sendiri dan masyarakat di sekitar serta warga binaan yang dapat melakukan segalanya pembinaan itu untuk mempersiapkan diri mereka ketika nanti keluar ke lembaga ke masyarakat. Oke, itu untuk siap ya untuk bisa kembali ke masyarakat seperti itu ya Bu ya, dengan segala karya yang sudah mereka buat dari sini ya. Nah, untuk Ibu Desi, untuk House Tapis Citra ini sudah berapa lama Bu bekerja sama dengan Lapas membina teman-teman warga binaan di sini? Iya, kita dari 2021. Jadi kita hampir 4 tahun. Hampir 4 tahun ya. Hampir 4 tahun. Jadi 3 tahun berjalan, ini udah hampir 4 tahun kita berjalan. Itu udah MOU, kita udah kerjasama sama LP kelas 2A ini udah hampir 4 tahun. Oke, nah dari 4 tahun itu Bu, sudah berapa banyak karya-karya yang ditularkan teman-teman warga binaan di sini? Bentuknya seperti apa aja? Ya alhamdulillah sih untuk produk-produk di sini juga kan memang kita sering kerjasama gitu. Jadi produk-produk udah banyak mereka buat. Dan pernah juga kita acara waktu di Solo itu kain dari Oase, semua ibu-ibu Dekranasda Provinsi Lampung yang udah pernah kita proses di LP.
Oke, nah contohnya juga yang dilihat di belakangnya ya. Iya, Ini adalah produk-produk dari warga binaan Iya. seperti itu ya. Ada selendang tapis, terus juga kalau misalnya mampir ke sini lihat di sini ada itu tutup gelas ya Bu ya. Iya. Pokoknya banyak sekali produk-produk yang dihasilkan dari teman-teman warga binaan ya. Nah, itu juga mungkin yang diberikan kesempatan kepada warga binaan walaupun mereka sekarang pada saat ini sedang dibina dari balik jeruji besi tapi juga tetap tidak dibatasi untuk berkarya seperti Iya. ya Bu Ratna ya. Nah, kemudian Bu Ratna untuk kerjasama dengan UMKM karena kan ketika mereka membuat suatu karya bentuk apapun itu pastinya juga harus menghasilkan untuk teman-teman warga binaan. Nah, untuk kerjasama dengan UMKM di luar seperti apa Bu? Ya, ada mekanisme tersendiri dalam pembagian mulai dari premi, bahan pokok dan sebagainya. Dan untuk teknik pemasaran juga kami menggunakan marketplace dan sering juga ada live di hari-hari tertentu di iya. live IG, live TikTok untuk pemasaran membantu itu. Oke, yang live itu teman-teman warga binaan Bu? Iya. Oh, luar biasa Jadi sekali. untuk eksisnya sebuah produk itu pastikan outputnya adalah memasarkan dan laku. Untuk itu kami tetap berlakukan istilahnya jam produktif bagi mereka supaya kita tetap bisa berproduksi secara efektif dan pemasarannya juga kami melakukan pendekatan dengan beberapa pihak. Oke. Nah, kalau bisa diceritakan juga nih sama Bu Desi gimana prosesnya Bu untuk bisa melatih teman-teman warga binaan membuat tapis, kemudian juga menenun tapis itu kan kalau misalnya belum pernah pasti akan sulit ya Bu ya. Nah, gimana Bu? Udah boleh diceritain cerita-cerita serunya? Iya, kalau pertama masuk di sini mungkin karena mereka udah ada skill dari awal ya. Sebelum House Tapis Citra masuk sini mereka udah ada karya mereka gitu. Jadi hanya kita mendalamin aja dan motif-motif terbaru. Paling seperti itu. Dan mereka sangat antusias. Awal mulanya mereka ragu. Emang produk bisa ya? Dengan mudahnya emang produk-produk bisa inovasiin yang baru gitu. Jadi mereka agak kesulitan untuk proses kerapihan biasanya. Cuman untuk skill untuk menyulam mereka udah pintar di waktu awal masuk di sini gitu. Oke, jadi sebenarnya memang udah ada skill seperti itu ya. Iya. Siapa yang bisa menjahit, siapa yang bisa menyulam itu jadi paling dikumpulin. kita untuk inovasi-inovasi barunya yang kita latih. Oke, nah dari 4 tahun berjalan ini Bu bersama dengan Lapas Perempuan Kelas 2A Bantar Lampung ini, apakah sudah sangat-sangat menghasilkan untuk teman-teman warga binaan? Iya, udah banyak produk-produk mereka juga yang udah menghasilkan produk. Ya kalau motif-motif yang mereka buat emang misalnya kalau untuk kain sendiri itu udah biasa ya. Jadi kita ajarkan untuk inovasi terbaru kayak baju bisa kita buat gitu. Itu nggak hanya menempel, langsung kita sulam bisa. Jadi mereka udah paham juga kalau tapis itu bisa di produk apa aja kita inovasikan. Oke, nah ada nggak sih Bu pelatihan untuk teman-teman warga binaan untuk bisa memasarkan, bukan hanya memproduksi? Iya, di mana kita itu kan memiliki seksi kemandirian. Di situ berperan juga dalam membimbing mereka untuk di mana mereka dapat memasarkan sesuai dengan tren-tren sekarang. Dan kita sediakan beberapa sarananya, tentunya itu untuk mengejar produktivitas mereka, di mana target dalam setiap masa pentahapan pembinaan itu mereka ada wajib setor kegiatan setor hasil tapis itu. Jadi tidak kami biarkan untuk di sini no jam sia-sia lah. Jadi semua itu kan untuk memanfaatkan semua pembinaan selama mereka di sini untuk kembali ke masyarakat. Oke, artinya ada targetnya ya Bu ya. Berarti kalau misalnya dari tapis sendiri Bu Desi, satu orang itu bisa membuat satu hari itu berapa tapis? Kalau untuk inovasinya bisa sampai ratusan produk sehari bisa. Ratusan produk sehari. Ya, cuman yang lamanya biasanya diproduksi penyulaman. Jangan untuk inovasi produknya itu cepat, biasanya sehari bisa kita. Waktu kemarin kita juga pelatihan pernah souvenir, itu bisa kita ratusan piece per hari ya. Kayak gantungan kunci, kayak kalung itu bisa kita langsung banyak gitu. Luar biasa sekali. Nanti kita akan sambung obrolannya pendengar ya. Kita akan gali lagi ada apa aja sih sebenarnya di Lapas Perempuan ini gitu kan ya. Dan juga mungkin yang penasaran boleh nanti simak episode-episodenya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di podcast RRD Bantar Lampung. Tiada hari tanpa karya. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1